Shalom. Baiklah, tiba saatnya kita akan memulai persekutuan kita pada siang hari ini. Bersama-sama kita mengambil sikap saat teduh. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Bila kubuka mataku dan kulihat wajahmu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan kulihat dan karya tanganmu, ku tersanjung. Bersama-sama kita menyanyikan pujian penyembah ini kepada Tuhan. Dengan sikap sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian ini. Bila aku buka mata, terkagum, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita ulangi pujian dari awal. Saya undang saudara-saudari bangkit berdiri. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, katakan ku tersanjung, tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena pertolongan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ruangan ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya Tuhan.
Engkau memberkati pelayan firman pada saat hari ini, liturgos dan pelayan musik yang mengambil bagian pada saat hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih dengan sikap berdiri, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kepada kita. Kita menyanyikan pujian Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Kebenaran bukan dengan kuatku, dengan kuat, namun karena Roh-Mu, karena Roh-Mu Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kembali kita menyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Yesus Kau, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah, ku berserah, ku berserah penuh. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kesempatan kami nikmati saat ini bersekutu menyembah Tuhan, meninggikan nama Engkau. Dan ada waktu bagi kami bersama-sama memikirkan kebenaran firman-Mu. Kami akan renungkan bersama-sama, dan kiranya Tuhan, Roh Allah akan bekerja atas hidup kami, menolong kami dalam memahami kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan itu akan menolong kami dan memahami akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita ada di akhir bulan, ada di bulan Oktober, dan ya kita memang sedang ada di satu tema, yaitu menjadi pelayan Kristus yang baik. Ada beberapa hamba Tuhan yang sudah menyampaikan seputar teks ini dan tema ini, dan pagi ini juga saya akan mengajak kita untuk melihat kembali teks ini, dan saya akan menyampaikan tema yang sama juga. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan memulai ayat yang pertama, dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka itu melarang orang kawin, Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang tema kita itu diambil di dalam ayat yang ke-6 ya. Dan bagian ini, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal dalam bagian ini, tetapi tidak semua memang ada yang akan disampaikan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi pelayan Kristus yang baik. Surat 1 Timotius itu adalah surat yang ya memang ditulis Paulus kepada
orang-orang muda yang sedang melayani di apakah itu di Efesus dan di Pulau Kreta. Nah, dalam hal ini surat ini ditujukan kepada Timotius yang sedang melayani di Efesus, dan surat ini disebut sebagai atau digolongkan sebagai surat pengembalaan. Nah, sangat menarik karena berbicara soal pengembalaan dalam pelayanan atau pelayanan dalam pengembalaan itu memang kalau kita mau lihat situasi, ya memang situasi sangat kompleks pada waktu itu. Karena bukan hanya Timotius mengatur hal-hal yang perlu, karena memang bisa secara struktur memang sudah ada pemimpin waktu itu. Tetapi memang banyak hal yang perlu diatur. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, atur yang perlu diatur. Tetapi persoalan yang lain adalah persoalan bagaimana jemaat menghadapi pengaruh-pengaruh ajaran sesat. Ya, ada pemimpin yang mengajar ajaran yang lain. Sangat jelas itu dikatakan. Tetapi ada juga memang pengaruh dari ajaran itu sangat berbahaya. Karena itu dapat membawa mereka untuk bisa memungkiri iman kepercayaan mereka kepada Allah. Nah, tujuan penulisan surat ini adalah mengajar Timotius tentang bagaimana cara menjadi pelayan Kristus yang baik. Nah, saudara, tema kita ini menarik. Seolah-olah memang ada pelayan Kristus yang tidak baik, ya. Realita di lapangan atau di pelayanan rupanya ada pemimpin. Ada pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan, kehidupan mereka, cara mereka bertindak, cara mereka berbicara, cara mereka melakukan seirama atau searah dengan ajaran yang diterima, ajaran yang diyakini. Tetapi ada juga rupanya pemimpin yang tidak baik. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat ada 3 hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini untuk menolong kita memahami bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dan itu terkait dengan tema besar kita, yaitu menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang dikatakan mengajar ajaran yang lain, dan ajarannya jelas dikatakan di dalam ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saya pikir ini satu pernyataan Paulus yang sangat tegas, ya. Dan ini kandungannya ini sangat mendesak, karena memang pengaruh itu sangat berbahaya. Nah, sepertinya memang orang-orang yang mengajarkan ini, ajaran yang lain itu, ada kemungkinan mereka adalah orang yang sebetulnya setia di dalam ya, kemungkinan aktif di dalam gereja. Karena jelas dikatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh. Nah, jelas itu dikatakan kalau kita mau lihat itu ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya. Dikatakan ayat yang kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
kita lihat bagaimana pengaruh mereka, ya. Dikatakan di dalam ayat yang pertama ada orang yang berbalik. Jadi dulu mereka meninggalkan kehidupan, mereka sebelum mereka percaya kepada Tuhan, mereka waktu mereka percaya kepada Tuhan, mereka hidup di dalam persekutuan, tetapi ada persoalan. Apakah persoalan soal keyakinan mereka? Tetapi itu bisa menjadi catatan di dalam bagian ini. Tetapi persoalan yang di depan mereka, ya. Saya melihat ini ajaran lain ini, Paulus sedang menunjuk kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, ya. Jelas ya, pemimpin-pemimpin Yahudi. Karena kehidupan mereka itu tidak sesuai, ya. Apa yang mereka sampaikan tidak seperti apa yang mereka tunjukkan di dalam perilaku hidup mereka. Ayat yang kedua dikatakan mereka berdusta. Nah, saudara, luar biasa. Kata berdusta itu sama seperti berkata tidak benar. Jadi mereka berdusta. Ajaran memang mengajarkan bagaimana kehidupan mereka harus berkata benar, ya. Yesus pernah berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lain daripada itu adalah dari kuasa kegelapan. Nah, mereka berdusta. Jelas dikatakan di dalam ayat yang kedua, oleh tipu daya pendusta. Oleh tipu daya. Tipu, ya. Ini ngeri, ya. Ngeri. Ada kemungkinan mereka pemimpin yang sedang memimpin sedang memberi pengaruh kepada jemaat-jemaatnya, tetapi di sisi lain mereka memungkiri kebenaran itu. Berbicara soal kesetiaan, ya mungkin memang jelas mereka sedang berbicara juga kesetiaan, tetapi di sisi lain dalam waktu yang berbeda mereka memungkiri itu. Hal yang kedua yang saya lihat di dalam bagian ini, pemimpin-pemimpin yang mengajarkan ajaran yang lain, mereka melakukan kemunafikan atau ada kemunafikan. Munafik dalam hal ini yaitu berpura-pura, ya, percaya atau berpura-pura setia, tetapi di dalam hatinya tidak seperti itu. Dikatakan hati nuraninya tidak berfungsi. Nah, saudara, ini berbicara tentang hati nurani, ini berbicara tentang perasaan yang dalam, ya. Pemimpin itu selalu menyampaikan dan meyakinkan kepada umatnya. Tetapi ini selalu berhubungan dengan bagaimana perasaan sebagai seorang pemimpin, perasaan sebagai seorang yang sedang dipakai oleh Allah untuk menolong umatnya. Tetapi persoalan di sini adalah bagaimana pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, hati nurani mereka itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Tidak sesuai dengan perasaan. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang tidak nampak. Ada sesuatu yang kontras ketika mereka ada di situasi-situasi yang lain. Dan kita lihat bagaimana persoalan tentang, ya, kehidupan mereka setiap hari. Ada yang mengajarkan tentang askese, ya, mengekang diri, ya. Ada yang berkata bahwa nggak apa-apa hidup melajang, ya,
Pak Orles sudah singgung itu kemarin tentang makanan, ya. Tetapi sebetulnya ayat yang keempat, ya, ayat yang kelima Paulus sudah menjelaskan itu. Ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh Allah dan oleh doa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat bagaimana ada contoh, ada dua orang yang disebutkan oleh Paulus, bagaimana perkataan mereka itu sama seperti penyakit atau sakit kanker, ya. Ada yang bernama Himeneus, kita bisa temukan itu dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Coba kita lihat ayat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ayat 15 saya mulai baca. Usahakanlah supaya engkau layak. Jadi layak di sini bukan kalau orang Tionghoa bicara Dayak biasa disebut layak. Nah, jadi layak. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang tidak menambah, saya ulangi, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Memang kasus Himeneus dan Filetus ini berhubungan dengan bagaimana meyakinkan orang-orang atau gereja pada waktu itu tentang kedatangan Kristus, parousia, ya. Jadi perkataan mereka. Nah, Paulus mendorong atau menasehati Timotius supaya berkata benar. Berkata benar. Kalau A, katakan A. Kalau tidak, katakan tidak. Nah, karena persoalannya adalah ketika seseorang berkata tidak benar. Saudara, kita lihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan itu, bahwa perkataan yang tidak benar itu sama seperti penyakit kanker, ya. Penyakit kanker itu ada yang menggolongkan itu stadium 1, 2, 3, ya. Saya tidak tahu apakah 1 itu masih bisa diobati atau yang paling 3 atau 4. Tapi saya pikir 3, 4 itu sudah termasuk stadium yang paling parah. Nah, saudara, kita lihat bagaimana perkataan, ya, perkataan. Karena perkataan ini harus sesuai dengan hati nurani. Perkataan ini tidak mengandung dusta. Perkataan ini tidak munafik. Karena perkataan ini sebagai seorang pemimpin adalah perkataan bagaimana dia menikmati hubungan yang benar dengan Allah. Bagaimana Allah berbicara di dalam hidupnya. Dan itu yang disampaikan kepada umatnya. Tugas Timotius adalah bagaimana menasihati. Itu jelas dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-3, ya.
sampai ayat yang ke-7. Jadi tugas Timotius bagaimana dia meyakinkan para pemimpin-pemimpin yang mengajarkan ajaran yang lain, meyakinkan bahwa mereka salah. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, pasal 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Nah, saya sudah bicara tadi, orang-orang tertentu ini bisa mengarah kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya. Pemimpin-pemimpin Yahudi yang menolak ajaran Kristus. Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, ajaran lain itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran di dalam Kristus Yesus, ajaran yang benar. Kita tahu surat 1 Timotius ini menolong kita untuk memahami tentang ajaran yang sehat, ya, tentang ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Jadi ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang benar. Nah, ayat yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Nah, orang Yahudi senang, ya, merunut silsilah keturunan mereka, karena mereka akan sebetulnya mereka akan mau sampaikan supaya bahwa mereka itu adalah keturunan dari suku ini, dari suku ini. Dan bagi mereka itu adalah sesuatu yang penting. Dan kalau kita juga belajar dari perjanjian lama bagaimana bangsa ini mengalami situasi-situasi yang luar biasa. Mereka harus dibuang, ya, dibuang di Babel, ya. Dan saya pikir dalam situasi seperti itu atau dalam konteks seperti itu, merunut, ya, silsilah itu sangat penting. Dan kita bisa lihat di dalam saya pikir di dalam Bilangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam bagian ini persoalan ini menjadi persoalan karena rupanya itu tidak membawa jemaat atau orang-orang waktu itu mengenal Tuhan. Tetapi justru mereka dibawa kepada satu pemahaman yang sangat berbeda dengan situasi mereka pada waktu itu. Nah, ayat yang keempat dikatakan, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Jadi rupanya dalam situasi ini jadi persoalan, ya, jadi pertentangan, ya. Akhirnya, kamu rupanya keturunan si ini dan saya, jadi itu jadi persoalan. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Wah, jadi kalau kita mau takar sebetulnya lebih menarik kalau kita bicara soal bagaimana tertib, hidup tertib di dalam Allah, keselamatan yang terhidup tertib keselamatan yang diberikan diberikan Allah di dalam iman. Nah, hidup tertib itu selaras dengan ajaran yang sehat, ya. Karena kita akan lihat bagaimana didikan itu, Pendeta Daniel sudah bicara kemarin, itu membiasakan diri. Tetapi waktu sebelum dia membiasakan diri pasti ada dasar, ya. Dasar kita akan lihat sebentar. Nah, tujuan nasihat itu ialah ayat yang kelima, kasih yang timbul dari hati yang suci. Luar biasa. Dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara, Paulus bicara di sini dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Ini berbeda, ini sangat kontras dengan
ayat yang pertama pasal 4 dan ayat yang kedua. Ya. Tetapi ayat yang ke-6, ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saudara, ini persoalan yang mendasar bagi pemimpin-pemimpin Yahudi adalah mereka sebetulnya tidak paham ya dasar iman. Kebangun atau mereka tawarkan itu tidak mendasar, saudara. Dan saudara, kita lihat mana Paulus seperti menekankan di sini bahwa omongan mereka itu seperti sia-sia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang berikut, yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya menyebut itu adalah memiliki ajaran yang sehat, ya. Memiliki ajaran yang sehat. Jelas memang. Saya tidak akan membicarakan semuanya, tetapi ada poin-poin yang akan saya sampaikan dalam bagian ini. Bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik? Jadi pelayan Kristus yang baik, dia harus memiliki ajaran yang sehat, ya. Ajaran sehat. Ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-6a dikatakan begini. Ayat yang ke-6b maksud saya, dikatakan begini. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ya. Jadi tidak terlepas dengan bagian A. Karena bagian A berkata begini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Jadi mengingatkan, menasehati, mengingatkan kepada mereka, kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang mengajar ajaran yang lain bahwa itu keliru. Ya. Mengingatkan kepada jemaat-jemaat, hati-hati terhadap pengaruh ajaran itu. Dan dikatakan di dalam 6b, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Nah, ini menarik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah engkau ikuti selama ini. Wah, luar biasa. Jadi Paulus rupanya tahu persis siapa itu Timotius. Ya, memang ketika kita melihat Timotius waktu dia kecil, dalam 2 Timotius pasal yang ke berapa itu? Pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan begini. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita
dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, kita lihat dalam teks ini, sebetulnya Timotius dia memiliki iman yang diwariskan, ya. Ada 2 generasi yang mewariskan sepertinya, ya. Kalau kita mau baca, simpulkan, ada dua generasi yang mewariskan iman kepada Timotius. Yang pertama adalah neneknya Lois, ya. Dan yang kedua adalah ibunya Eunike. Nah, peran orang tua luar biasa. Saya mengikuti mata kuliah pemberdayaan kaum Kristen. Itu sebetulnya mata kuliah penginjilan. Penginjilan itu harus mulai dari keluarga, ya. Penginjilan itu harus mulai dari keluarga. Banyak orang Kristen memberikan harapan mereka kepada harapan mereka untuk anak-anak kepada gereja, kepada pendeta lah, kepada penginjil lah, ya, kepada pemimpin lah, pemimpin gereja maksudnya, supaya anak-anak mereka dilayani, diinjili, ya, diinjili. Tetapi waktu saya ikuti pelajaran itu, saya melihat bahwa ya betul, penginjilan itu harus mulai dari keluarga. Nah, itulah sebabnya sebelum seseorang orang membangun keluarga, ya memang sangat penting bagi seorang pemuda, pemudi untuk memahami juru selamat di dalam hidup mereka. Karena ketika mereka membangun keluarga, mereka harus, ya, membawa Injil itu kepada anak-anak mereka. Jadi penginjilan itu harus mulai di dalam keluarga. Nah, kita lihat bagaimana Timotius, dia dibimbing, dia dibina. Kemungkinan besar juga dia diinjili oleh kedua figur tadi, oleh nenek dan ibunya. Dan Paulus sungguh meyakini, dan dia terlalu pede menyebut bahwa engkau Timotius tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena engkau, ya, melihat imanmu, ya, yang tumbuh sejak dari kecil. Dan Injil atau iman itu adalah Injil yang telah membawa dia menikmati bagaimana hidup di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, engkau telah dididik sejak kecil. Yang berikut kita lihat bagaimana didikan itu ini terhadap pemimpin-pemimpin. Kita bisa temukan itu di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ada penilik jemaat, ada para diakon, dan kepemimpinan ini ada di dalam gereja setempat, ya. Kalau KGBI menganut hal seperti ini, ada 2 kepemimpinan di dalam gereja setempat, adalah gembala dan diakon. Nah, kita lihat bagaimana persyaratan yang diberikan di sana. Persyaratannya itu sangat tinggi, ya. Ada banyak teman-teman berkata, siapa yang bisa memenuhi syarat itu? Ya, ada kemungkinan, ada yang berkata sulit, ya. Syarat diakon itu sulit, karena sulit untuk kita temukan di dalam jemaat. Tetapi tugas gereja, tugas para pemimpin adalah bagaimana mengajarkan, ya, ajaran yang sehat, persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh firman Tuhan, sehingga firman Allah tidak dihujat oleh orang, sehingga firman Allah tidak menjadi sasaran bagi pengkritik-kritik untuk merusak firman Tuhan. Nah, syarat penilik jemaat
itu adalah syarat yang apa? Berhubungan dengan bagaimana pribadi, bagaimana kehidupan rohani seseorang. Syarat itu berhubungan bagaimana kehidupan keluarganya dan bagaimana kehidupan bermasyarakat. Itu juga yang menjadi bagian di dalam syarat para diakon. Ya. Para diakon. Diakon ini membantu dalam pelayanan jemaat. Ya. Ada yang menyebut pelayanan sosial, boleh. Tetapi kalau pelayanan sosial memang ketika kita lihat dalam Kisah pasal yang ke-6 ada Filipus ya, tetapi dia juga mengajar firman Allah, dia juga membaptis di sana, membaptis. Nah saudara, kita lihat bagaimana didikan ya, terdidik. Sekali menarik kata yang digunakan di sini, terdidik dalam soal-soal iman, ya, terdidik dalam soal-soal iman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ya, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita sudah baca tadi, berani berterus terang, ya, berani berterus terang, dan dikatakan di dalam bagian ini juga melatih diri, ya, melatih diri, ya. Ada dasar, Timotius punya dasar yang luar biasa, ya. Dia mengenal Injil. Ada ajaran sehat yang disampaikan bagi orang-orang percaya yang ada di Efesus. Ada persyaratan-persyaratan yang menjadi bagian bagi para pemimpin. Nah saudara, dikatakan di dalam bagian ini, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Dikatakan di dalam ayat yang ayat yang ke-8, ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, terbatas gunanya ibadah. Sikap dalam ibadah, ya, itu ditekankan juga di dalam bagian ini. Nah, ada yang menyebut itu sikap di dalam waktu seseorang ibadah di dalam keluarga. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa bagaimana sikap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah ketika beribadah kepada Tuhan. Ada yang berkata bahwa ibadah itu ya memang hidup, ya. Hidup seseorang. Waktu saya mengenal percaya kepada Tuhan, saya sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Hidup kepada Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Maka hidup saya adalah ibadah, ya. Di mana saya hidup, di mana kita pergi berada adalah ibadah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang-orang yang terdidik adalah bagaimana dia membiasakan, ya, kehidupannya. Ya, harus konsisten, ya, konsisten. Apalagi dikatakan tadi berkata benar itu konsisten, ya. Tidak berbicara lain, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu harus dilatih, ya. Semuanya itu harus dibiasakan. Karena firman Tuhan berkata,
bahwa engkau akan menolong orang yang dipimpinmu apabila engkau menjadi pelayan Kristus yang baik. Jelas dikatakan di sana ayat yang ke-6. Hal yang ketiga, bagaimana menjadi teladan bagi orang lain. Ya, ayat 12 sampai yang ke-16 itu berbicara soal perkataan. Ya, teladan sama seperti bagaimana Paulus mendorong Timotius, ikutilah teladanku. Ya, ya, imannya, ya, cara hidupnya, menghadapi masalah-masalah situasi-situasi sulit. Paulus berkata kepada Timotius, ikutilah teladanku. Ya. Nah, saudara, mari kita membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang 3 ayat 10. Dikatakan begini. Dan ayat yang ke-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bagian ini bagaimana Timotius harus menjadi teladan. Ya. Budaya orang Yahudi mau jadi pemimpin, ya, kalau mau didengar oleh orang banyak, oleh umat, dia harus sampai umur 40 tahun. Ya. Umur 40 tahun. Kalau belum 40 tahun dianggap anak-anak, ya. Belum banyak pengalaman. Ya, tradisi mereka, ya, umur 40 tahun ya sudah bisa memimpin. Dan ya akan didengar. Tetapi persoalannya persoalan umur kadang memang kalau kita lihat ya rupanya tidak menjamin, ya. Umur yang tua itu bisa menggambarkan orang yang matang dalam berpikir. Tidak juga. Ada orang yang masih muda tetapi kematangan dalam berpikir, ya, dalam bertindak itu luar biasa. Sangat arif, ya. Nah, dalam situasi Timotius, ya memang dia tergolong muda. Saya belum temukan apakah Timotius umur berapa. Tapi mungkin seperti itu atau mendekati. Nah, Paulus berkata, jadilah teladan dalam perkataanmu. Ya, perkataan. Kadang perkataan ini sangat menyakitkan, saudara. Ya. Berbicara perkataan atau kalau itu bicara verbal, ya, menyampaikan sesuatu itu sangat baik memang, ya. Apakah itu menggambarkan sesuatu, perasaan hatinya, tetapi waktu dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, perkataan itu bisa menyakitkan, bisa menyesatkan. Pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, mereka tidak sampai kepada bagaimana perkataan itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Ini sulit, tetapi memang kita harus sampai kepada bagaimana kita harus menjadi contoh. Karena memang pemimpin. Perkataan itu tingkah laku itu menggambarkan perbuatan kita, ya. Kasihmu, ya, kasih itu satu saya pikir dasar bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasih agape itu yang menolong kita memahami betapa besar kasih Tuhan, kasih Allah melalui Yesus Kristus.
kasihmu, kasih tanpa syarat, ya. Kasihmu kepada orang lain, kesetiaanmu. Ini bicara tentang dedikasi. Nah, kalau dedikasi ini berhubungan dengan kepemimpinan, berhubungan dengan organisasi, berhubungan dengan bagaimana atau di mana dia berada, ya. Tetapi dedikasi, ya, sebagai pribadi yang dipakai oleh Allah, sebagai pribadi yang hidup bersama dengan Allah, itu harus dinyatakan. Dedikasi kita kepada Allah. Tapi biasanya kalau dedikasi kita itu kepada Allah itu benar, itu akan menolong kita untuk memahami dedikasi kita secara horizontal, ya, secara, ya, dengan sesama. Yang berikut, kesucianmu, ya. Kesucianmu. Memang kita adalah orang-orang yang tidak suci, tetapi karya Kristus itu telah memberikan atau menebus kita, dan kita disucikan oleh Allah. Nah, bagaimana kita menjaga kesucian itu? Bertekun dalam membaca kitab suci. Nah, saudara, ini salah satu didikan yang kemungkinan besar dialami oleh Timotius. Karena di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dikatakan begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa, ya. Manfaat dari firman Tuhan, kitab suci. Bahaya kalau mahasiswa STK kalau lalu sudah jarang baca Alkitab, atau pemimpin sudah jarang baca Alkitab, ya. Karena di sini dijelaskan firman Tuhan itu dia mendidik kita, ya. Waktu kita enjoy dengan kehidupan, senang menjalani kehidupan, waktu kita baca Alkitab, rupanya Alkitab berkata, oh, itu tidak mendidik, ya. Jadi peran Alkitab, firman Tuhan itu memang menegur, ya. Ada pemimpin kadang menegur kita, tetapi rupanya firman Tuhan waktu kita baca, firman Tuhan itu menegur kita, ya. Apalagi dia menuntun kita kepada kebenaran, pada keselamatan di dalam Yesus, dan seterusnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada akhirnya kita sadar bahwa memang menjadi pemimpin atau pelayan Kristus yang baik itu rupanya pilihan di dalam hidup seseorang, ya. Itu adalah pilihan hidup seseorang, ya. Kadangkala tidak kita pikirkan, ya. Tetapi rupanya beberapa tahun kemudian sedang kita pikirkan. Dan pemikiran itu rupanya itu berbeda. Jadi menjadi pelayan Kristus yang baik itu memang harapan, ya. Itu memang dorongan atau nasihat firman Tuhan kepada kita. Tetapi saya mau berkata bahwa itu pilihan, ya, pilihan. Tetapi dalam hal ini mari kita memilih untuk terus menjadi pelayan Kristus yang baik. Ayat yang ke-16 pasal 4 tadi dikatakan, awasilah dirimu sendiri
dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong kita dan dapat memberkati kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Jadilah pemimpin atau pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok kepercayaan iman di dalam Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Engkau beri. Firman Tuhan sudah kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami terus berpengalaman akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Dan Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kami syukuri untuk waktu ini dan terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan acara ini dan yang sudah terlibat ambil bagian dalam pelayanan kapel pada pagi hari ini. Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini dan Engkau berkati seluruh kami yang ada di tempat ini. Memberkati seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.